akhirnya kita kembali kepada sepakatan, yaitu dipilih Arjuna Srikandi. Itu aja yang lucu-lucu, belum ketemu ya. Ada ular yang warna putih hitam, itu melintas di sekitar kegiatan perkemahan. Ular itu Salam Pramuka. Halo Sobat Pramuka Semansap. Selamat datang di Prabiasri. Pramuka bicara Arjuna Srikandi. Oke, podcast Pramuka kali ini kami sajikan untuk menambah pengetahuan kita terkait Pramuka, khususnya Pramuka Semansap. Dan podcast kali ini kita gunakan sebagai sharing pengalaman terkait kegiatan kepramukaan dari narasumber-narasumber yang tentunya kita tunggu-tunggu. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, dari pengetahuan dan wawasannya yang sangat luas tentunya, yaitu Bapak Pembina Pramuka Semansap. Siapa itu? Yap, itu adalah Bapak Kakak Iketut Elik Sastrawan. Sebelumnya dari Kakak saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada podcast perdana kita kali ini. Baik Bapak, sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada sahabat-sahabat biar semuanya pada tahu, kan kita selama ini melakukan pembelajaran pramuka secara daring, jadi biar untuk memberi tahu lebih jelas Bapak bisa memperkenalkan diri. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Iketut Elik Sastrawan, asal dari Ujungan. Tanggal lahir saya tanggal 22 Februari 1976. Kemudian saya bertugas sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 1 Pupuan dari tahun 2017 sampai sekarang. Mungkin hanya itu. Iya. Ya. Baik, dari Kakak terima kasih sebelumnya memperkenalkan diri. Mungkin nanti dari Sobat Pramuka di Semansap akan lebih tahu dari siapa pembina pramuka di Semansap. Nah, di sini saya sedikit ngobrol-ngobrol santai bersama kakak-kakak. Nah, saya ingin mempertanyakan untuk sejarah amalan di pramuka. Mungkin di sini saya ingin bertanya terkait pengalaman Bapak kakak selama mengikuti dari pembina, menjadi pembina di pramuka teman lupa. Iya, terima kasih. Kembali saya menyampaikan pengalaman ya. Sejarahnya itu kalau dari kakak sendiri kan mulainya dari tahun 2017 seperti yang sampaikan tadi. 2017 itu adalah awal saya ikut sebagai pembina di SMA Negeri 1 Pupuan. Kemudian sebelum itu saya tidak begitu tahu ya tentang perkembangannya. Kemudian setelah masuk itu barulah gebrakan-gebrakan itu kelihatan dan saya ikuti dari itu. Nah, kemudian Arjuna Srikandi ini kan dibentuk kalau nggak salah tahun 2018 ya. 2018 itu kemudian melalui musyawarah juga di sini. Kemarin sebelum adanya Arjuna Srikandi banyak pilihan-pilihan yang lain. Apakah itu cocok menggunakan istilah ini atau tidak. Nah, akhirnya disepakati yang putri adalah Srikandi, yang putra adalah Arjuna. Ya. Nah, tetapi sebelumnya ada juga yang bertanya, sebenarnya Srikandi itu kan laki-laki, ya kan? Kenapa milih Srikandi? Kenapa tidak Arjuna Drupadi ya? Nah, itu sebenarnya kemarin sempat ada sedikit pertanyaan seperti itu. Nah, akhirnya kita kembali kepada sepakatan, yaitu dipilih Arjuna Srikandi. Mungkin dari pengalaman kakak sini, mungkin ada pengalaman lucu atau menarik perhatian kakak saat menjadi pembina. Iya, pengalaman-pengalaman yang bisa saya sampaikan di sini yang saya ingat ya. Semenjak aktif di sini, beberapa kali teman-teman di pembina meminta saya untuk mengantar ya adik-adik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di bumi perkemahan Margaranda ya. Dan itu pun pertama kali bagi kakak sendiri mengetahui bumi perkemahan itu. Nah, selain mengantar juga ikut menginap di sana.
tendanya disediakan untuk adik-adik ya, sedangkan kakak tidurnya di mobil gitu ya. Tetapi dengan rasa cinta untuk menemani, kalau tidak ditemani khawatirnya ada apa-apa gitu kan. Nah itu kemudian kalau nggak salah itu adalah berapa kali ya, 3 kali mengantar ke sana. Kemudian pernah juga mengantar Saka Bayangkara di Polres Tabanan. Demikian juga ada kegiatan di gedung PMI di Tabanan ya. Kemudian juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan perkemahan baik yang diadakan di Pantai Soka, di lapangan Pajahan, kemudian juga lapangan sekolah ya. Di samping itu juga sering sekali ditunjuk sebagai pembina upacara, baik dalam penutupan ataupun penyalaan api unggun. Nah itulah pengalaman. Kemudian pada akhir ini kan sempat melantik juga Bayangkara ya. Bantara. Iya, Bantara itu pengalaman yang sangat lumayan enak ya. Nah mungkin itu aja, yang lucu-lucu belum ketemu ya. Belum ketemu. Yang paling seru itu kan pengalaman waktu di Pantai Soka itu, kerauhan banyak ya waktu perkemahan itu. Kerauhan banyak, semua jadi panik gitu ya. Malam-malam kita meredakan adik-adik yang kerauhan dan kita tidak tahu kesalahannya apa. Tapi akhirnya Astur KR bisa diredakan secepatnya bersama teman-teman guru yang ada di Semansap. Gitu. Kalau nggak salah itu di pelantikan di Soka itu pelantikan penegak ya? Penegak, Ya. pelantikan penegak. Itu begitu selesai penyalaan api unggun, satu persatu itu menjerit ya. Kemudian satu yang menjerit, yang lainnya seolah-olah diundang untuk menjerit. Tetapi pada akhir kegiatan kerauhan itu ada satu adik ya, yang antara sadar dan tidak sadar, dia mengatakan bahwa sebenarnya kita yang salah. Ada ular yang warna putih hitam itu melintas di sekitar kegiatan perkemahan. Ular itu dipukul ya hingga mati lah. Nah itulah dia berkata kalau besok-besok ada ular yang binatang apapun, jangan itu dibunuh, kalau bisa ditangkap dan dijauhkan dari tempat perkemahan, karena itu adalah katanya milik orang di sana yang tidak kelihatan. Nah gitu ya. Ya kita saling menghormati lah gimana kita melakukan kegiatan gitu. Dari cerita Bapak tadi dapat kita simpulkan banyak kegiatan-kegiatan pramuka yang kita temukan memiliki peristiwa-peristiwa mistis di baliknya Kak ya. Tetap di pramuka kita harus tetap juga percaya antara yang ada dan tidak kelihatan gitulah. Karena kita juga kan sedikit tidak, ritual kita juga sedikit sakral kan Pak ya di kepramukaan. Jadi percaya tidak percaya kita harus menghormati yang ada ataupun yang tidak ada. Iya benar. Walaupun awalnya kita kan sudah mau keling atau piuning ya kepada yang berkuasa di sana secara niskale ya. Tetapi kita juga tetap menjaga baik itu perkataan, perbuatan yang tidak melanggar norma-norma kemanusiaan itu aja. Nah barangkali kita karena banyak ya siswanya, karena yang dilibatkan itu adalah kelas 10 dan kelas 11, bahkan kelas 13 ada yang ikut gitu ya, untuk mengontrol secara keseluruhan malam harinya kan nggak bisa. Nah kemungkinan ada beberapa adik yang ya bersambilan untuk dalam kegiatan itu kita kurang kontrol. Nah kemungkinan gitu ya, kemungkinan tidak mengatakan itu yang penyebabnya, marahlah orang di sana gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin saya akan bertanya keluar dari materi yang tadi kita bicarakan Pak ya. Jadi karena Bapak adalah pembina pramuka kami, menurut Bapak dari pendapat Bapak sendiri bagaimana sekiranya impact pramuka itu sendiri bagi generasi muda, khususnya bagi anak-anak Semansap kita? Iya, masalah itu ini adalah program pemerintah ya. Pemerintah melihat bahwa pramuka itu sangat bagus diterapkan di sekolah, baik di SD, SMP, dan SMA. Makanya diwajibkan itu pramuka wajib untuk kelas 10, 11 di SMA ya. Karena pemerintah melihat di dalam pramuka itu bukan hanya diberikan teori, tetapi juga praktek. Bagaimana menangani siswa yang sakit, pingsan, dan sebagainya itu. Bagaimana kita menolong bencana-bencana alam yang ada sebisa yang kita lakukan. Kemudian terutama kedisiplinan itu terlihat sekali di adik-adik yang mengikuti ekstra pramuka gitu ya. Nah yang bisa
diminta oleh kakak pembina, kalau adik-adik pramuka itu jadilah contoh dari teman-teman yang tidak mengikuti ekstra pramuka gitu ya. Soalnya orang-orang lain atau baik di masyarakat luar dari sekolah maupun di dalam sekolah itu dia inginnya melihat contoh, bukan himbauan, gitu ya. Kalau sekarang pemerintah meminta untuk memakai masker, usahakanlah kita sebagai contoh untuk memakai masker, gitu ya. Cuci tangan, gitu, dan seterusnya yang mendukung kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Berarti secara garis besarnya kepramukaan itu sendiri menurut Bapak sendiri dan menurut pemikiran saya adalah sebuah metode dari pemerintah yang diterapkan ke seluruh SD, SMP, dan SMA untuk membangun karakter-karakter generasi muda ke depannya. Iya. Seperti itu. Karakter di samping itu juga kan yang mengikuti kepramukaan itu dia diajarkan untuk mandiri. Iya. Ya. Begitu dia kemah, bagaimana cara memasak, bagaimana cara mencuci pakaian, bagaimana caranya merapikan pakaian yang sudah terpakai, ya. Kemudian ketika kita kemah itu ada hujan turun, bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut? Masihkah kita bisa menyalakan api? Masihkah kita bisa tidur di tempat tenda itu dan sebagainya? Gitu ya. Apakah acara perkemahan itu dibatalkan? Nah, di sana kita kakak-kakak dan juga adik-adik diminta untuk mengeluarkan pemikiran. Apakah kemah ini dilanjutkan atau tidak? Gitu ya. Kalau memungkinkan, kalau misalnya hujannya masih bisa kita sikapi, kita lanjut. Tetapi kalau hujannya begitu tidak bersahabat, ya terpaksa. Ya, terpaksa. Nah, itu biasanya itulah kita minta pertimbangan, ini lanjut apa tidak. Gitu ya. Kemudian pada saat masak, itu kan berasnya kehujanan, kena air. Masih bisa dimasak apa tidak? Kalau tidak masih bisa dimasak, apa yang kita lakukan? Berarti pertimbangan-pertimbangan. Iya. Jadi kita diajarkan mandiri. Begitu kalian tamat di sini, adik-adik pramuka yang tamat di sini, nanti kan kos ke depannya. Ya, untuk kuliahnya akan kos. Kita nggak khawatir lagi. Kita bisa masak apa tidak? Kita bisa nyuci apa tidak? Kita bisa mengatur waktu atau tidak? Dan sebagainya. Nah, disinilah dari awal kita pelan-pelan dikit-dikit, nanti perkuliahan saat itu kita tidak terkejut menjalani. Berarti ibaratnya kita dikasih permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara kita menyelesaikan. Seperti itu kan poinnya, Pak ya? Iya. Yang tidak mengikuti aktif di pramuka, dia akan mengalami kendala besar. Ya, kendala dalam artian itu dah belum pernah masak, belum pernah belajar manting atau nyuci gitu ya. Apalagi di rumahnya sering menggunakan mesin cuci. Kalau di lapangan di mana cari mesin cuci? Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya sesuai cerita yang tadi Bapak berikan terkait amalan kita yang dibentuk pada tahun 2018. Sekiranya bagaimana harapan Bapak ke depan terkait amalan kita dan Pramuka Semansap? Iya, harapan saya untuk pramuka di Semansap, kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten maupun kecamatan, silakan diikuti karena semuanya bertujuan untuk memberikan tambahan pengalaman-pengalaman kepada adik-adik khususnya ya. Itu bagaimana nanti bisa dibagikan kepada adik-adik yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya dalam yang mengikuti Saka Bayangkara kan tidak semuanya. Nah, setelah mendapatkan pelatihan di sana, silakan berbagi di sini. Itu yang diterapkan. Nah, silakan nanti di pembagian pengetahuan itu adik-adik biar bisa menerapkan selanjutnya ya kepada adik-adik tingkat itu untuk perkembangan kemajuan pramuka ke depannya. Ya. Dari kakak juga tadi disampaikan bahwa kita intinya kita belajar di luar, apapun ilmu yang didapat di luar kita bawa ke Ambalan, nanti kita sebarluaskan ilmu itu agar adik-adik kita di Ambalan jadi tahu dan lebih berwawasan. Ya. Kemudian Pak, tanggal 21 April mendatang atau 21 April di tahun ini adalah ulang tahun Ambalan kita yang ke-4 tahun. Jadi mohon Bapak, dari Bapak mungkin kami minta ucapannya dan harapan ke depannya kembali terkait Ambalan kita. Pada tanggal 21 April adalah ulang tahun Ambalan Arjuna Srikandi di SMA Negeri 1 Bukuan. Ya, harapannya adalah selalulah berusaha untuk menimba ilmu, baik itu bersifat teori maupun praktek, karena semuanya itu adalah berguna nantinya bagi kalian semua. Dan silahkan berbagi bukan hanya kepada adik-adik yang ada di Semansap, berusahalah berbagi kepada teman-teman yang ada di luar sekolah.
karena ilmu dan praktik itu bisa digunakan oleh semua orang yang mementingkannya. Mungkin dari kakak sebelumnya, dari tahun ke tahun kan awalnya kan kegiatan ekstra dijalankan secara offline dan online kak. Karena corona tersebut, jadi kegiatan sering dilaksanakan online. Kira-kira untuk kegiatan offline kan sekolah kita dari pagi sampai sore biasanya dulu. Ya, kalau kegiatan pramuka saat itu seperti apa kak? Pada saat offline-nya? Pada saat full tahun day school, sebelumnya. Oh, full day school. Ya. Ya, biasa aja jalannya seperti yang diterapkan sekarang, ekstranya hari Jumat ya. Diambil pagi. Pernah dulu sore hari ya. Oh iya. Pertimbangan pada sore hari itu sebelum diwajibkan kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan 11 ya. Itu. Setelah diwajibkan, diterapkan oleh kelas 10 dan 11 oleh pemerintah, itu baru dikembangkan, diterapkan jam pagi. Gitu ya. Apa alasannya? Takutnya nanti banyak yang pulang. Kelas 10-nya banyak siswanya yang pulang, kelas 11 banyak siswanya yang pulang, jadi permintaan dari pemerintah itu kurang bisa diterapkan secara 100%. Untuk menghindari hal itu, maka diterapkan pagi hari. Ya, mereka sekolah, nggak ada yang kabur pulang, karena akan mengikuti pelajaran setelah itu. Ya, paham Pak. Ya. Dari kegiatan offline tersebut, sekarang bagaimana tanggapan kakak terhadap kegiatan ekstra pramuka yang kita jalankan secara daring atau online, Iya. virtual? Pemantauan saya selama kegiatan dilaksanakan secara daring ya, karena ini tuntutan akibat dari adanya virus corona ya, masa COVID, itu sudah sangat baik ya, dan adik-adik sering sekali mewakili pembina untuk memberikan ilmu-ilmu ya, atau arah-arahan kepada adik-adiknya gitu ya. Dan itu saya pantau sudah bagus sekali. Pertama, adik-adik sudah mendukung himbauan pemerintah ya untuk melakukan kegiatan dari rumah, gitu ya, dan jarang berkumpul, dan itu pun bisa dijalankan dengan baik sekali, gitu ya. Memang rasanya kurang ya, tetapi memang harus kita lakukan itu untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, dan itu sudah bagus sekali. Sebagai pramuka sudah memberikan contoh kepada yang lainnya. Kemudian nextnya, seperti yang tadi saya katakan, mungkin Bapak bisa memberikan ucapan ulang lagi. Oh ya, Ucapan baik. terhadap ulang tahun amalan kita. Pada tanggal 21 April tahun ini 2022 ya, Amalan Sri Kandi SMA Negeri 1 Pupuan akan mengadakan ulang tahun. Harapan saya adalah selalulah berjuang untuk mendapatkan ilmu, menerapkan praktek-praktek yang diketahui atau skill-skill yang dimiliki, berbagilah kepada adik-adik kelas yang ada di Semansap, dan berbagilah kepada teman-teman yang ada di luar sekolah, karena ilmu dan praktik atau skill yang dimiliki itu akan bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sekali Bapak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk mengikuti podcast perdana kami pada kesempatan kali ini. Bapak sudah bersedia take video bersama kami dan membagi pengalaman-pengalaman Bapak dari Bapak menjadi pembina kepada kami, dan bagaimana harapan Bapak ke depannya terhadap kami. Semoga kami dapat menerapkan harapan-harapan yang Bapak berikan kepada kami untuk kami jalankan dan kami laksanakan. Dan ke depannya kami juga tetap mohon bimbingan terhadap Bapak. Dan dari Kak Satria. Ya, siap. Kakak akan selalu kalau ada waktu ya, pada saat-saat ekstra itu akan senantiasa selalu mendampingi. Ya. Mungkin dari kakak bisa minum kopinya terlebih Oh iya, dahulu ya. terima kasih. Hujan-hujan kita ngopi terlebih dahulu. Terima kasih. Kami juga di sini memiliki produk kak untuk amalan kita. Ya. Ini ada minyak asri. Ya. Minyak ini biasanya digunakan untuk menghangatkan tubuh. Jikalau ada gejala-gejala panas dalam dan lain sebagainya. Karena di sini juga. Di sini kan cuaca di Pujungan kan kita dingin. tahu dingin kan ya Pak, ya. di bawah gunung. Jadi dari amalan kami mengeluarkan produk minyak asri ini untuk diberikan kepada masyarakat sekitar
nanti kita promosikan untuk masyarakat sekitar agar mereka dapat mengatasi dinginnya suasana dan cuaca pada kesempatan kali ini dengan minyak asli. Minyak asli. Ini dibuat Ya, dibuat Sendiri. sendiri dari Iya. Pramuka. Oh, selamat ya. Ya. Punya produk. Ini dipasarkan atau gimana? Ini dipasarkan. Kak. Dipasarkan Pasarkan harga, kasih aja informasinya. Harganya ini 10.000. 10.000 Hmm. per. Dari Sobat Pramuka jika ingin membeli produk ini mungkin bisa membelinya di Ya, Pramuka, di bisa markas di Pramuka. markas Pramuka dan bisa hubungi kami-kami pada kakak-kakak Bantara. Ini kita buat secara alami, Kak. Iya. Ya, ada minyak, campurannya juga ada cengkeh, Minyak, cengkeh, ada daun mint juga. iya. Oke, Ini- bagus sekali. Ya. Ini biasanya kalau ada luka-luka dari gigitan, itu biasanya bisa seperti itu. Gigitan nyamuk. Ya. Gigitan dari serangga-serangga juga bisa pakai ini biasanya. Ya. Iya, iya. Sudah. Jadi dari Sobat Pramuka jika sekali lagi ya ingin membeli jika langsung datang ke markas Ya, bisa Pramuka. hubungi kami. Yuk, langsung ke kakak. Sekian mungkin yang dapat kita bincang-bincangkan dari kakak. Saya harap kakak kedepannya dapat membimbing kami untuk apapun kegiatan-kegiatan pramuka yang kami laksanakan. Ya. Ya, Dan siap. juga saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih Ya, kami atas kehadiran kakak pada podcast perdana kita kali ini. Semoga podcast kita lebih lagi untuk kedepannya. Tidak hanya mengundang dari kakak, dan juga kakak-kakak lainnya pasti kami undang. Terima kasih kesempatannya, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.